Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya, sahabat filahku? Alhamdulillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan struktural pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Sebelum saya membahas lebih lanjut, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan struktural. Pendekatan struktural adalah sebuah pendekatan yang hanya mengkaji sebuah karya sastra berdasarkan teks yang berada dalam karya sastra itu sendiri. Nah, di dalam pendekatan struktur ini hanya terfokus pada kajian yang terpusat dari teks dari dalam sebuah karya sastra. Di dalam pendekatan sastra ini terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pengertian unsur intrinsik dan intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam teks yang menjadi unsur pembangun munculnya sebuah karya sastra. Yang kedua, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra. Biasanya unsur ini berkaitan dengan diri si pengarang. Dari pengertian unsur kedua tersebut, dapat saya simpulkan bahwa yang berkaitan dengan pendekatan struktural adalah unsur intrinsik. Pendekatan struktural unsur intrinsik pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Yang pertama, tema. Pada novel ini, tema yang dapat saya ambil dalam novel ini adalah persahabatan, kepercayaan, perjuangan, mimpi, serta keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, tokoh. Tokoh yang saya ambil dalam novel ini yaitu tokoh utama. Pertama, Ikal, kedua, Arai, ketiga, Pak Mustar, keempat, Ayah Ikal, kelima, Cimron, keenam, Ibu Ikal, ketujuh, Pak Mustar. Ketiga, penokohan. Penokohan di dalam novel Sang Pemimpi. Yang pertama, tokoh Ikal. Wataknya baik hati, optimis, pantang putus asa, penyuka Bang Roma. Kedua, Arai. Wataknya jenius, pintar, rajin gigih, dan pantang menyerah. Tokoh ketiga yaitu Jimram. Wataknya gugup bicara, polos, baik hati, dan sangat antunius pada kuda. Keempat yaitu Pak Balia. Pak Balia wataknya dalam novel ini yaitu bijaksana, pintar, dan baik hati. Kelima, Pak Mustar. Pak Mustar wataknya yaitu berjiwa keras dan gagah. Tokoh berikutnya yaitu Ibu Ikal. Ibu Ikal wataknya baik hati dan penuh kasih sayang. Berikutnya, tokoh Ayah Ikal. Wataknya sabar, pendiam, penuh kasih sayang, dan bijaksana. 4. Alur. Dalam novel Sang Pemimpi ini menceritakan alur gabungan, yakni alur maju dan alur mundur. Alur maju ketika pengarang mengisahkan dari kecil hingga dewasa, dan alur mundurnya ketika peristiwa waktu kecil pada saat dewasa. Kelima, latar. Latar terdiri atas 3 macam, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Dalam novel Sang Pemimpi hanya menggambarkan 2 latar saja, yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat yaitu di Pulau Magai, Balitung, di Los Pasar dan Dermonggai, Pelabuhan Magali, di gedung, di bioskop, di SMA Negeri, Terminal Bogor, dan Pulau Kalimantan. Latar waktunya dalam novel Sang Pemimpi, latar waktunya pagi, siang, sore, malam, dan latar nuansanya lebih condong ke bahasa Melayu. Keenam, sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini adalah orang pertama pelaku utama, yaitu aku. Dalam penulisannya memposisikan tokoh Ikal dalam novel tersebut. Ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis ketika sedang penyampaian karya yang ditulisnya. Dalam novel Sang Pemimpi, penulisan ini sangat bagus.
dengan kecerdasan kata-kata dan kelembutan bahasa puitis kepada tanya adanya unsur yang membosankan. 8. Amanat. Amanat adalah pesan yang tersirat yang disampaikan si pengarang dalam karyanya. Dalam novel ini, amanat yang disampaikan adalah jangan takut bermimpi, bermimpilah. Bermimpilah. Hal-hal ini sangat jelas digambarkan dalam sikap subbabnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.